Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan tanpa kendala yang berarti dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar menjelaskan, di mana keterampilan ini harus dikuasai oleh seorang guru agar proses pembelajaran menjadi efektif. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran merupakan suatu penyajian informasi yang disampaikan secara lisan dan diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya suatu rangkaian antara satu pesan dengan pesan yang lainnya sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan secara beruntun serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari pembelajaran merupakan ciri utama dari kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang guru dan tenaga pengajar lainnya. Karena sebagian besar percakapan dalam pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa pada materi pelajaran adalah penjelasan dari seorang guru. Sehingga penguasaan keterampilan menjelaskan yang baik yang dimiliki oleh seorang guru akan menjadikan siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran yang sedang diikuti. Untuk itu, seorang guru harus mampu menjelaskan berbagai hal kepada peserta didiknya sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Tujuan dari penggunaan penjelasan dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah untuk membimbing peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dalil, atau hukum-hukum yang menjadi bahan pembelajaran. Yang kedua, yaitu untuk memperkuat struktur kognitif atau pengetahuan peserta didik yang berhubungan dengan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu untuk membantu peserta didik dalam menghayati dan menggunakan penalarannya untuk memecahkan berbagai permasalahan. Di sini, guru harus mampu untuk memberikan penjelasan dalam rangka membimbing siswa menemukan ide dan gagasan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah membantu memudahkan peserta didik dalam memahami konsep pengetahuan. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan yang dimiliki oleh guru kepada peserta didiknya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, keterampilan menjelaskan merupakan hal yang sangat penting guna tercapainya tujuan dari pembelajaran. Untuk itu, dalam memberikan penjelasan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar pembelajaran menjadi efektif. Prinsip yang pertama yaitu penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun yang dilakukan oleh guru dalam menjelaskan materi pelajaran hendaknya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip yang kedua yaitu relevan antara penjelasan dengan materi pelajaran dan karakteristik siswa. Dalam memberikan penjelasan, hindari improvisasi yang berlebih dan terkesan bertele-tele guna menjaga agar tidak keluar konteks dari materi pelajaran. Dan materi yang dijelaskan oleh seorang guru harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu usia, tugas perkembangan, tingkat kesukaran, dan sebagainya. Prinsip yang ketiga adalah kebermaknaan. Apapun yang dijelaskan oleh seorang guru harus bermakna atau bermanfaat bagi siswa, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Prinsip selanjutnya adalah dinamis, di mana guru harus dapat melakukan variasi dalam menjelaskan. Guru dapat memandukan dengan tanya jawab atau menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan sistematis. Dan prinsip yang terakhir yaitu penjelasan dalam pembelajaran dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam melakukan penjelasan, guru juga harus memperhatikan komponen-komponen dalam memberikan penjelasan.
di mana secara umum komponen dalam memberikan penjelasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan penyampaian. Ketika guru akan mengajar, hendaknya sudah direncanakan terlebih dahulu dengan matang dan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Termasuk di dalamnya apa yang hendak disampaikan kepada siswa sudah direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan siapa yang menerima pesan. Ketika hendak mengajar, guru harus sudah memiliki materi apa yang hendak disampaikan ke siswa. Apa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Adakah keterkaitan dengan materi-materi selanjutnya? Termasuk menganalisa apakah materi yang akan disampaikan sudah mendukung ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Sedangkan yang berhubungan dengan siapa yang menerima pesan atau siswa, guru harus memperhatikan karakteristik siswa tersebut, seperti usia, latar belakang, kemampuan, sosial, minat dan bakat, serta lingkungan belajar siswa. Komponen yang kedua yaitu penyampaian suatu penjelasan. Dalam menyampaikan suatu penjelasan, guru harus menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti dan sedapat mungkin menghindari kata-kata seperti mungkin, kira-kira, dan kata-kata lain yang tidak dimengerti oleh siswa atau menimbulkan keraguan dalam diri siswa. Dalam melakukan penjelasan juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh dan ilustrasi, di mana dalam memberikan contoh sebaiknya dengan sesuatu hal yang dapat dimengerti atau ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu memberikan tekanan kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan intonasi yang dipertegas atau menggunakan kata-kata seperti yang terpenting yang harus kalian ingat adalah, atau coba perhatikan baik-baik bagian ini. Dalam menjelaskan, guru juga hendaknya menggunakan balikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya, bertanya, dan menjawab. Dalam menyampaikan penjelasan, guru dapat melakukan dengan berbagai teknik, seperti melakukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan, atau dengan memberikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan kepada siswa. Selanjutnya, dilakukan sebuah diskusi dan kemudian baru diberikan penjelasan oleh guru. Atau juga dapat mengkombinasikan dengan keterampilan mengajar lainnya. Penguasaan dan penggunaan keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran merupakan faktor yang penting untuk membangun pemahaman siswa. Namun, dalam penggunaannya hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan. Karena jika penjelasan dilakukan terlalu lama, maka siswa akan cenderung menjadi karakteristik auditif, sehingga pembelajaran menjadi pasif dan tidak berpusat kepada siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan dasar menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.